Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fikri Harenda, NIM D10111611063, mahasiswa dari Teknik Sipil Untan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan RBS proyek jalan raya. Pembahasan yang akan dibahas yaitu adalah Risk Breakdown Structure atau RBS jalan raya, dan yang kedua yaitu adalah luar lingkup perencanaan jalan raya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan Risk Breakdown Structure atau RBS. Dalam manajemen proyek, semua risiko adalah masalah yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang mungkin berdampak negatif pada biaya proyek, waktu, dan kualitas proyek. Seorang manajemen proyek yang baik harus dapat mengelola risiko secara efektif agar berhasil menyelesaikan proyek. Alat penting untuk mengolah risiko yaitu adalah Risk Breakdown Structure atau RBS. RBS adalah representasi hierarki risiko. Risiko yang dipetakan dari level yang abstrak tertinggi ke level yang lebih rendah, dan lebih halus. Ini sebanding dengan struktur Work Breakdown Structure atau WBS. Ruang lingkup perencanaan proyek jalan raya. Ruang lingkup itu adalah acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk proyek, beserta proses-proses yang dilakukan untuk membuat proyek yang dimaksud atau produk. Ruang lingkup atau batasan proyek mendefinisikan apa yang akan direncanakan atau yang dikerjakan dan tidak dikerjakan dalam proyek. Dalam suatu ruang lingkup proyek terdapat bagian-bagian seperti waktu, dana, kualitas, risiko, sumber daya manusia, logistik, komunikasi, dan manajemen integritas. Proyek pemeliharaan periodik jalan raya dilakukan beberapa tahap, tetapi dalam penelitian ini tahap yang diambil pengerjaannya itu sampai akhir sebanyak 7 tahapan, antara lain pekerjaan mobilisasi, drainase, tanah, bahu jalan, pekerjaan material berbutir dan aspal, struktur dan minor, dan pasca konstruksi. Identifikasi risiko proyek dari peninjauan dan data yang diperoleh, baik dari literatur maupun pengamatan langsung di lapangan, serta pengalaman meninjau pekerjaan jalan, terdapat beberapa kecelakaan yang terjadi pada masing-masing item pekerjaan. Kecelakaan yang terjadi tidak hanya kecelakaan yang berakibat instan kepada pekerja. Bisa saja dalam jangka waktu yang lama baru akan terjadi dampak dari kecelakaan kerja tersebut. Karena kecelakaan kerja tidak hanya menghambat waktu pekerjaan yang sudah dipaketkan, tetapi juga dapat mengakibatkan pengeluaran yang lebih terhadap pelaksanaan kerja dan tidak dapat melanjutkan pekerja. Pengukuran risiko adalah tahap dari analisis risiko untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi dari suatu risiko dan besar kerugian yang ditimbulkannya. Dalam melakukan pengukuran risiko menggunakan metode Wake Aggregate Approachment. Metode ini adalah salah satu dari beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur risiko yang menggunakan data dari pendapat orang-orang yang ahli melaksanakan proyek konstruksi seperti pengawas dan pelaksana terutama di bidang jalan. Yaitu di sini adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko berdasarkan metode yang tadi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap mobilisasi. Dalam tahap mobilisasi ini ada dua yang menjadi pengukur risiko, yaitu kecelakaan akibat operasional alat berat, dan yang kedua adalah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena tidak ada rambu. Dan yang kedua itu adalah pekerjaan drainase. Dalam pekerjaan drainase, biasa pengukur risikonya itu pertama adalah terluka akibat material yang dikarenakan oleh pecahan batu besar atau cerucuk. Dan yang kedua adalah terluka akibat alat manual seperti penggali, parang, dan alat tajam lainnya. Lalu kecelakaan akibat operasional alat berat dan juga risiko kecelakaan lalu lintas yang pastinya tidak dipasang rambu dan kelalaian para pekerja.
Yang ketiga yaitu adalah pekerjaan tanah. Dikarenakan pengukuran yang akan dilakukan oleh pekerjaan tanah yaitu adalah terluka akibat material, terluka akibat alat manual seperti penggali, parang, dan bahan tajam lainnya. Lalu adalah kecelakaan akibat operasional alat berat, dan juga risiko kecelakaan lalu lintas seperti sebelumnya, gangguan pernapasan akibat debu material yang ada, dan juga terluka akibat alat manual seperti fibro. Dan yang keempat yaitu adalah pekerjaan perkerasan material berbutir dan aspal. Biasanya dalam pekerjaan ini yang sering terjadi adalah terluka akibat material dari aspal panas dan api pembakar aspal, dan juga terluka akibat alat manual yaitu adalah pengaduk aspal tersebut, dan juga kecelakaan akibat operasional alat berat pastinya, dan juga risiko kecelakaan lalu lintas. Dan setiap pekerjaan pasti selalu ada ini, yaitu karena tidak dipasangnya rambu dan kelalaian para pekerja. Dan yang kelima yaitu adalah pekerja struktur dan pekerjaan minor. Dalam pekerjaan ini biasanya terluka akibat material, yaitu adalah serpihan batu besar, dan juga terluka akibat alat manual seperti pemecah batu dan alat tajam lainnya, dan juga yang pasti kecelakaan akibat operasional alat berat, dan juga terluka akibat alat manual seperti pengaduk aspal panas. Dan yang keenam yaitu adalah pasca konstruksi. Dalam pasca konstruksi ini biasanya yaitu terluka akibat material, yaitu pasir, batu, dan sisa-sisa casting. Lalu terluka akibat alat manual yaitu seperti penggali, parang, pemecah batu, dan juga lainnya. Dan juga adalah kecelakaan akibat operasional alat berat pastinya.